orang murtad itu bagaimana? Kan dia murtad, berarti dia pindah Tuhan. Bagaimana Tuhan mau menyelamatkan dia sementara dia memintanya kepada Tuhan yang lain? Mbak, begini. Saya kemarin lupa screenshot itu ada salah satu akun, kalau ketemu di beranda kakak itu, dia kemarin kan baru-baru ini 2 tahun yang lalu apa 1 tahun yang lalu ada PGI atau apa itu yang meneguhkan terjemahan Alkitab yang terbaru ini supaya bisa mudah dipahami yang baru-baru ini ya. Nah, dia itu memfitnah di situ, dia bilang alhamdulillah bahwa Alkitab ini memang luar biasa ya, bola-balik dirombak-rombak terus. Padahal dia kan nggak tahu kalau itu kan terjemahannya saja yang diterjemahkan, maksudnya bukan substansi atau merubah daripada isi Alkitab tersebut. Nah, itu saya kemarin lupa screenshot ya, ada akunnya saya lupa kemarin. Cuma kalau ketemu di beranda Kak Pulan, mohon diluruskan itu Kak. Itu nanti menjadi fitnah kemana-mana itu nanti Kak. Itu aja sih saya. Oh, oke bang, siap. Tapi nggak akan mungkin lewat di beranda saya bang, karena saya nggak Kenapa, boleh Kak? apapun. Karena Memang begitu luar saya biasa. end live, saya nggak nonton TikTok bang. Jadi Oh alah, oh gitu. kalau orang mungkin ngelihat saya lewat-lewat lalu lalang, tapi insya Allah saya nggak akan. Insya Allah. Iya bang. Gabulan, apa namanya itu? Saya tetap mendoakan supaya terus-menerus diurapi Tuhan lah, dan berhikmatlah untuk menjadi sesuatu yang luar biasa banget, banggalah. Saya terus-menerus mengikuti live-nya, walaupun saya nggak bisa naik. Kayaknya 2 tahun yang lalu baru saya dapat naiknya ini hari ini gitu loh. Ya, itu saya Lama susah kali naik. kau nyariin aku bang, sampai 2 tahun bang. Makanya. Oke bang. Satu lagi. Apa itu namanya ya? Ya. Apa nama itu? Ayo tuh dah, nggak jadilah. Next aja, nanti saya chat aja, nanti saya DM. Oke, siap. Saking bahagianya jadi ini kelupaan apa yang mau ditanya. Iya. Itu aja Kak. Gimana caranya supaya itu diluruskan? Itu Baik, nanti jadi liar kemana-mana itu benda itu. Siap. Ya. Ya. Tuhan Yesus memberkati Kak Pulan, Kak Agatha ya. Amin, Kak. Amin. Ya. Shalom. Shalom. Ih, keren kali ya. Sampai ada orang nyariin aku 2 tahun. Aduh. Thank you ya. Ternyata tak kusangka gitu ya kan. Begitu cepat berlalu gitu. Kenapa kau berpas anak baru salah gitu. Tulang lunak susah lurus. Iya, karena dia terlalu lunak, makanya harus dikerasin biar dia lurus gitu. Berarti dia profesinya kapal laut. Astaga. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan banyaknya perubahan di dalam Alkitab ya, sebenarnya itu tidak mengubah esensi dari iman kita. Mau mereka bilang terjemahannya berubah atau kitabnya dirubah-rubah, siapa yang bisa merubah manuskrip asli dari Alkitab? Kayaknya kau pegang gini pun udah rusak gitu, jadi nggak pernah ada dirubah ya. Alkitab kita ini memiliki banyak sekali salinan atau manuskrip ya. Skrip-skripnya itu tersebar di setiap gereja. Hai Kak Raki, kemana aja kok Kak Raki? Ya, jadi kalau mereka mengatakan kitab kita diubah-ubah, udah nggak masalah. Yang penting Tuhan Yesus nggak berubah. Karena kitab dasar imannya orang Kristen itu bukan kitab. Dasar imannya orang Kristen itu adalah pribadi Yesus Kristus. Dirubah sekalipun, dibakar sekalipun Alkitab di dunia ini tidak merubah bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar. Cari nafkah, oh Kak Raki ini tulang punggung berarti. Ya. Jadi gak usah khawatir, karena kita ini bukan agama kitab. Kita itu adalah agama yang berdiri atas dasar kesaksian para rasul dan para nabi.
Jadi kesaksian para rasul dan para nabi ini sudah dikristalisasikan dalam bentuk tulang remuk. Ya, ini adalah kristalisasi dari ajaran para nabi dan para rasul. Tapi kesaksian itu tetap disuarakan di gereja-gereja melalui tradisi lisan. Jadi nggak perlu khawatir sekalipun mereka bilang dirubah-rubah. Mohon maaf ya, nggak ada Alkitab pun kami tetap bisa melakukan ekaristi, Bang. Nggak ada buku pun kami tetap bisa itu mengenali Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu terlalu real. Salah satu contoh Tuhan Yesus itu tetap eksis dan tetap ada tanpa adanya kitab. Kau buka kalender aja ada, Bang. Ya, kamu buka kalender aja langsung ada itu. Memperingati kelahiran Yesus, astaga Tuhan, terlalu mendunia. Ya, terlalu mengkalender, ya. Memperingati kematian Tuhan Yesus, memperingati kebangkitannya, udah. Ya. Lu nggak perlu kitab untuk membuktikan Yesus itu mati dan bangkit. Yeah. Cukup kalender kau yang di rumah, di handphone kau pun ada. Cari di handphone ini juga ada. Gitu. Oke? Mantap. Silakan Bang Yopi, dongeng kau. Kalau bilang dongeng, Bang, dongeng itu nggak ada ditulis di kalender, Bang. Dongeng itu tidak pernah diperingati, Bang. Nah, itu. Silakan. Pak Yopi. Salam Kak Agatha. Mbak Pulen. Oh, kok berubah? Enggak dong, saya nggak berubah. Ya, Yang berubah tulisannya. Sekalipun tulisannya berubah, kamu manggil saya Agatha toh? Oh, ya. Jadi Mbak Pulen ini ya? Iya, itu hanya tulisan, Bang. Karena sejatinya Agatha itu bukan tulisan, tetapi eksistensi saya. Silakan. Jadi gini, Kak Pulen ya jadinya ya. Kak Agatha, kita ini kan sebagai umat Kristen seringkali bahkan kitab suci kita sendiri pun kita itu nggak menguasai, Kak Agatha. Karena itu kau, bukan aku. Kau jangan bilang kita lah, itu kan kau aja. Aku nggak loh, aku nggak ikut, aku nggak diajak. Begini Kak Agatha, masalahnya adalah mungkin karena kesibukan ya, jadi kita paling ikut ibadah-ibadah gitu ya, persekutuan, tapi ketika kita ditanya tentang bagian-bagian yang mungkin jarang kita dengar, kita itu seperti asing gitu loh. Jadi Kak Agatha ini kan kita lihat cerdas ya, artinya bahkan bagian-bagian yang kita jarang dengar, mungkin nggak pernah tahu, tiba-tiba dari apa yang Kak Agatha sampaikan kita itu jadi tahu. Jadi cara belajar Alkitab ya di tengah kesibukan kita itu kira-kira gimana ya triknya Kak Agatha? Makasih. Ya, ini kesibukan apa dulu nih? Saya takutnya yang ada lagu ya, kesibukan nanti di dalam sorga. Adalah kan takutnya memecah tubuh titin kan. Jadi kesibukan apa dulu? Jangan maksudnya sambil bercocok tanam belajar, kan nggak mungkin itu. Yang mana nih? Kerja Kak, kan jam 7 pagi udah berangkat, jam 5 baru pulang, malam udah capek. Jadi kadang-kadang kalau nggak waktu-waktu yang istirahat atau cuti, kita tuh nggak punya waktu untuk memahami firman Tuhan gitu ya. Kak Agatha. Jadi mungkin Pak Yopi ini bagaimanakah cara menyiasatinya di tengah-tengah kesibukan kita ini supaya kita tetap mengenal Tuhan Yesus gitu kan? Ya begitu Kak Agatha, betul. Sebenarnya ada begitu banyak cara, Bang. Ini contoh yang di room saya ini 700 orang ini sebenarnya mereka ini adalah cleaning service lagi nyikat WC, tapi mereka dengar sambil ngegosrek misalnya ya, si pohon kayu ini ngegosrek WC, dia kan cleaning service ya, office boy ya, tapi dia sambil dengerin nih. Nah, nih, jadi banyak hal, sebenarnya banyak cara ya. Ini semuanya nih, guru agama ini, dia ini sebenarnya makan gaji buta ya, dia ngajarin guru agama, tapi dia sebenarnya
dengerin saya gitu. Jadi banyak sekali Bang cara menyiasati supaya kita ini kenal firman Tuhan gitu ya. Contoh, kita luangkan aja dalam satu hari itu ada 24 jam ya kan, 24 Ya. jam. Kita bisa membagi-bagi waktu kita, kapan waktunya makan, kapan istirahat, kapan quality time dengan keluarga, kapan kita bekerja. 1 jam saja sempatkan dirimu itu untuk menonton videonya Episkop Daniel Biantoro. Siapa Karena kalau baca Alkitab, gini Bang, karena kalau kita baca Alkitab, kita belum tentu mengerti. Karena kita semua ini butuh guru. Betul Kak, betul itu ya maksud saya. Kenapa saya kasih tahu salah satu triknya atau caranya? Saya juga gitu. Sambil saya gosrek WC, sambil saya cuci piring ya. Emak-emak ini kayak Mbak Hana ini ya. Itu dia sambil mendengarkan, dengerin aja videonya Episkop Daniel Biantoro. Karena dia itu adalah seorang guru. Jadi sebenarnya guru itu perlu untuk didengarkan. Dari mendengarlah timbul iman, ya kan? Melalui pendengaran timbul iman. Jadi cara supaya orang Kristen ini banyak yang nggak tahu mungkin tentang firman Tuhan. Ya caranya seperti itu menyiasatinya. 1 jam, 1 video. Kalau 1 bulan berapa video yang sudah dapat kita tangkap? Berapa banyak pengajaran yang bisa kita tahu? Banyak. Jadi tergantung kitanya. Mau nggak sih kita menyisihkan waktu untuk mengenal firman Tuhan ini? Untuk paham Alkitab ini mau berbicara apa kepada kita? Karena Alkitab ini adalah tulisan yang diilhami Allah untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan kesalahan, untuk banyak hal. Jadi banyak cara sebenarnya Bang. Lalu Abang juga harus menyiapkan waktu Anda untuk ke gereja. 1 minggu, dalam 7 hari Anda bekerja kan libur 1 hari. Minggu. Ya datanglah ke gereja, dengarkanlah firman Tuhan. Kak, maaf Kak, tadi siapa tadi Kak? Pendeta siapa tadi? Episkop Daniel Biantoro dari Nikopolis. Ya, soalnya kita nggak epis apa? Episkop Daniel dari Nikopolis. Oh, orang Indonesia atau orang mana itu? Orang Indonesia. Iya, iya. Iya, dia adalah episkop di Indonesia dan se-Asia Tenggara yang mengajarkan tentang Alkitab ini secara komprehensif. Serius. Saya belajar dari mendengarkan video Romo. Hanya itu, tiap hari bahkan saya bisa tonton itu 2-3 video dalam 1 hari. Sambil saya catat kalau saya sempat. Gitu. Dari situ kita bisa tahu. Karena gini Bang, kalau kita hanya menyempatkan diri setengah jam untuk baca Alkitab, baca firman, kita belum tentu ngerti karena kita butuh guru. Iya betul itu. Iya, karena Yesus sendiri itu menjadi guru kan atas murid-muridnya. Dan murid-murid Yesus itu menjadi guru atas kita semua yang dimuridkan. Karena Tuhan Yesus bilang apa? Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti kalau kita mau jadi murid Yesus, kita harus dimuridkan dulu. Murid itu tugasnya apa? Belajar. Nah, belajar dan mendengarkan gurunya. Jadi kalau kita cuman membaca aja, kita nggak akan bisa memahami. Karena banyak teman saya, Kak aku udah baca Alkitab 5 kali, udah bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu, tapi nggak paham. Kita butuh yang namanya guru untuk mengerti. Demikian rahasia kerajaan Allah sudah disingkapkan Yesus melalui Dia yang menjadi guru atas para rasul. Yesus disebut rabi kan? Ya, guru betul. Guru kan? Nah, itu. Berarti apa yang bisa kita lakukan untuk mengerti maksud Tuhan? Kita harus mendengarkan guru kita. Berarti kita cari guru. Itu. Hati-hati juga, sekarang banyak guru-guru palsu. Di Matius 7 juga dikatakan, kita harus berhati-hati terhadap guru-guru palsu yang mengajarkan yang bengkok. Bid'ah. Gimana Kak itu apa yang guru-guru palsu itu Kak? Saya kan dari gereja Kristen Pasundan ini Kak. Jadi kira-kira gimana ya, kan gereja kita ini beda-beda kan? Apakah ada yang masuk kategori palsu atau gimana menurut ini Kak Agatha ini? Oke, saya tidak mau bersikap skeptis terhadap beberapa denominasi gereja. Saya juga tidak mau memandang
agak mengintervensi mereka ya. Tetapi mari coba kita lihat apakah ajaran mereka sesuai dengan ajarannya Rasul. Karena ada tolok ukur untuk kita bisa mengetahui ajaran ini melenceng atau tidak. Ya. Selama ajaran itu seperti yang diajarkan para rasul, itu adalah gereja yang benar. Karena kita bisa mengenal Yesus itu hanya dari para rasul. Selain dari para rasul, itu adalah ajaran yang salah. Itu aja. Karena Yesus bilang apa? Yang Yesus bilang kepada muridnya itu hanya kepada rasulnya, betul nggak? Betul, Kak. Yesus tidak berkata demikian kepada seluruh muridnya Yesus. Hanya kepada para rasul. Jadi tolok ukur kita tahu dapat ajaran yang benar itu yang mana, Kak? Yang apostolik, yang rasuli. Itu. Makanya kita kembali kepada ajarannya para rasul. Iya. Kita kan memang ada ini juga, Kak, pengakuan iman rasuli. Kalau kita mengakui iman rasuli, berarti iman kita akui itu berasalkan dari para rasul, ya toh? Iya, betul, Nah Kak. itu. Itulah syahadat kita. Pengakuan iman Nikea atau iman rasul itu. Oke, kakakku yang cantik. Makasih banyak ya, Kak, ya atas ini. Jangan lupa tontonnya itu ya, video-videonya itu. Di YouTube itu banyak sekali. Apa tadi episkop ya? Episkop Daniel. Oh iya. Episkop Daniel Biantoro. Itu juga banyak di relay di TikTok, itu banyak kok. Oh iya. Oke, Tonton makasih aja. banyak kakakku ya. Tuhan berkati selalu ya pelayanan kakak. Amin. Terima kasih Bang Yopi. Yo, Tuhan berkati kakak. Abang ini di mana, Bang? Kok Kristen Pasundan tuh maksudnya mana? Di Jawa Barat? Ya, di Jawa Barat, Kak. Di Bandung? Bukan? Ya, di Kabupaten Bandung Barat saya, Kak. Oh, oke. Nanti tonton aja channel YouTube-nya, Bang. Siap, ya. Hatur nuhun kakak. Ya, sami-sami. Tuhan Yesus tidak berubah. Yesus membenarkan hukum Taurat, Paulus membatalkannya. Enggak. Yang dibatalkan itu secara syarat dan ketentuannya. Jadi yang tadinya Taurat itu ditentukan hanya untuk Israel, kini juga untuk segala bangsa. Jadi yang dibatalkan itu ketentuannya, Mukidi. Kamu baca Roma. Jadi apakah karena iman kepada Yesus kami membatalkan hukum Taurat? Tidak, melainkan kami meneguhkannya. Jadi Taurat yang tadinya berlaku hanya untuk Israel, ya Markona, ya Bambang, ya Kak lu pulen, iya dong, emang gue pulen banget Leo, minyak gue aja banyak banget. Jadi ketentuannya itulah yang dibatalkan, yang tadinya hanya ditentukan untuk bangsa Israel, kini untuk orang Indonesia. Paham? Dibatalkan. Lu kata pernikahan dibatalin, perkawinan gitu batal, kagak jadi, nggak bisa sayang. Taurat itu semakin diteguhkan. Jadi ini kata Rasul Paulus sendiri di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, ya. Jadi Rasul Paulus itu tidak membatalkan. Bahkan saya bisa tunjukin bahwa Rasul Paulus itu taat kepada Taurat. Mungkinkah seorang yang mentaati Taurat membatalkan Taurat? Gitu. Kenapa Kristen Indonesia nggak sunat? Pacarku aja sunat, enak aja kok. Pacarku aja Kristen, dia sunat kok bilang orang Kristen nggak sunat? Emang harus ditengok-tengokkan itu, ditunjukkan gitu. Nih, aku nih sunat nih. Orang Kristen itu sunat nggak teriak-teriak, nggak nyalain petasan. Nah, lu kan gitu, sunatnya berisik. Kita mah kagak. Orang Kristen itu sunat itu kagak pernah nyalain petasan loh, kayak orang Betawi loh, tak kagak. Kurang ajar. Guru agama kurang ajar lo ya. Ditanya aja
yang kamu sunat itu nggak usah harus nengok. Gimana sih? Ya toh, apakah Yesus itu harus menunjukkan dia sunat supaya dia mengetahui dia sunat? Kan nggak gitu. Lu gimana sih? Lu nggak harus percaya Monas itu ada di Jakarta dengan cara lu harus nengok Monas itu langsung kan? Nih otak dipakai. Lu percaya Monas itu di Jakarta kan? Dan lu nggak perlu harus datang ke Jakarta untuk melihat Monas. Tapi melalui kesaksian orang, lu percaya Monas itu ada. Paham sampai sini? Ih, botong. Jadi lu gak perlu harus nengok pacar gua itu sunat atau enggak. Paham? Bukan imani aja dodol, kesaksian orang. Kesaksian orang. Gitu. Nah, jadi kalau ada yang mengaku sunat, tapi nggak ada tulisannya sunat, ini gimana caranya? Ya, ngomong-ngomong soal sunat ya, perintah sunatnya ada dulu minimal, baru lu sunat. Ya, minimal lu punya dulu tulisannya, perintah sunat, kayak di Kejadian 17 ayat 10. Ya, keratlah kulit katan anak keturunanmu laki-laki itu ketika berusia 8 hari. Loh, itu jelas. Lah situ sunat ada nggak perintahnya? Kalau nggak ada perintahnya ya udah, mohon maaf ya. Udah gitu aja sih ya. Iya bang, gitu bang. Ini ada satu orang lagi nih, kita naikin ya. Tuhan Yesus tidak. Silakan Kak Nia Sophia. Halo, shalom kakak. Halo Kak Nia. Iya, ini kak, saya mau bertanya, menurut kakak kalau teori sekali selamat tetap selamat gimana itu kak? Mohon ininya dong, apa namanya, masukannya gimana? Kan banyak teori nih, ada yang mengatakan tentang teori keselamatan itu sekali selamat tetap selamat gitu nah. Ya, gimana ceritanya sekali selamat tetap selamat? Hari ini kakak Kristen, besok Islam, kakak selamat nggak? Kan banyak itu kan. Ada kan memang teori yang mengatakan seperti itu kan. Nggak ada. Di Alkitab Kalau sendiri nggak ada. Orang Kristen itu kalau sudah selamat katanya ya tetap akan selamat sekalipun berbuat dosa begitu. Oh enggak. Itu salah. Atau kakak gimana? Kalau teori kakak gimana? Bukan Apakah teori saya. keselamatan itu bisa hilang gitu? Bukan teori saya, tetapi Alkitab sendiri mengatakan, Rasul sendiri mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Iya. Jadi keselamatan itu bisa kita tolak karena Yesus adalah sang keselamatan kan? Ya, kita definisikan dulu, keselamatan itu adalah Yesus. Mungkin nggak Yesus hilang? Yesus nggak pernah hilang. Kita yang meninggalkan Yesus. Nah, itu adalah orang-orang murtad. Ya, jadi kalau kamu sekali percaya kepada Yesus tetap selamat, ya itu nggak bisa dikatakan itu. Karena iman tanpa perbuatan juga hakikatnya mati. Kalau kamu hanya percaya saja kepada Yesus tetapi tidak mengerjakan keselamatan, ya kamu tidak akan bisa selamat. Ya, atau gini, kalau misalnya seorang sudah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, kemudian dia jatuh lagi ke dalam dosa gitu atau melakukan dosa. Nah, apakah keselamatan itu bisa hilang atau tetap dia akan selamat gitu atau gimana ya maksudnya? Apakah ketika seseorang sudah menerima keselamatan itu, namun ketika dia berbuat dosa, apakah tetap keselamatan itu tetap ada pada dia atau Tuhan akan mengambil keselamatan itu dari dia gitu Kak? Tuhan tidak pernah mengambil keselamatan itu karena keselamatan itu kita yang pilih. Kita memilih untuk diselamatkan Tuhan Yesus. Ingat ya, keselamatan itu adalah Yesus. Ya. Apakah Yesus pernah meninggalkan kita? Enggak, kitanya yang meninggalkan Yesus. Kebanyakan orang berbuat dosa karena meninggalkan Yesus. Nah, lalu bagaimana Kak caranya? Orang Kristen itu pasti setiap hari juga berbuat dosa Kak? Iya. Caranya apa? Melalui Ekaristi.
Sebelum kamu melakukan ekaristi, ya kamu harus mengakui dosamu, lalu kamu menerima darah dan tubuh Yesus itu sebagai pengampunan, sebagai kurban. Karena ekaristi, darah dan tubuh Yesus, ya, roti dan anggur itu adalah kurban untuk kita ketika kita berbuat dosa. Jadi orang Kristen yang jatuh ke dalam dosa, bagaimana cara mengampuninya? Ya melalui ekaristi. Karena darah dan tubuh Yesus itu adalah domba kurban yang dipersembahkan untuk kita sebagai penebus salah kita. Jadi apakah Yesus itu bisa hilang Kak dari kita? Enggak lah. Yesus itu nggak pernah kemana-mana. Kamunya yang pergi dari Yesus. Kamunya yang pergi dari keselamatan itu. Jadi teologi sekali selamat, selamanya selamat, bagaimana dengan orang yang murtad? Nah, iya itu maksud saya, Kak. Nah, berarti teologi ini bertentangan dengan ajarannya Yesus. Karena contoh Kak, Yudas itu udah dipilih Iya, betul. menjadi murid, tapi dia memilih untuk tidak ikut sama Tuhan Yesus. Berarti dianya sendiri yang meninggalkan Yesus kan? Karena Yesus keselamatan. Dia sudah diberikan keselamatan, tetapi dia menolak keselamatan itu. Sama dengan orang-orang yang murtad, sebenarnya dia itu adalah orang-orang yang menolak keselamatan itu. Itu. Jadi kalau teologi sekali selamat tetap selamat itu adalah teologi keliru. Itu tidak benar. Jangan diikuti. Ya, Berarti karena ketika manusia kita- gini Kak. Karena manusia itu diciptakan memiliki pilihan atau kehendak. Iya. Gitu. Jadi jangan dibilang sekali selamat tetap selamat, itu kacau. Kalau sekali selamat tetap selamat, bagaimana dengan orang yang tidak selamat? Berarti sekali tidak selamat dong. Konsekuensi logisnya itu. Terus bagaimana dengan ketetapan Allah, Kak? Apa ketetapan Allah? Misalnya begini kan, ada orang yang sudah dipilih Allah, tetapi dia itu melakukan dosa, misalnya dosa pembunuhan atau dosa yang lain, tapi tetap sudah menjadi pilihan Allah gitu. Gini. Maksud dari ketetapan Allah itu adalah Allah itu yang tetap untuk selama-lamanya. Jadi keselamatan itu tetap, kamunya yang gak tetap. Jadi ketetapan Allah itu tentang bahwa anaknya itu sebagai sang juru selamat. Jadi Yesus itulah yang tetap. Itulah ketetapan Allah. Kalau kamu tidak taat, berarti kamu yang menolak ketetapan Allah. Maksud dari menolak ketetapan Allah itu kamu menolak Yesus. Gitu. Jadi Allah itu menginginkan, berkehendak semua orang itu diselamatkan dengan jalan apa? Ya Yesus. Firman-Nya yang mengenakan tubuh kemanusiaan itu. Berarti ketika seseorang itu misalnya sudah menerima keselamatan, mengaku itu Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kan tetapi dia murtad misalnya atau berbuat dosa, berarti dia tidak selamat begitu ya Kak ya? Murtad dengan berbuat dosa itu beda. Kalau berbuat Murtad dosa atau itu berbuat orang- dosa maksud saya. Gini, kalau orang Kristen ya, karena Tuhan itu akan mengampuni kita melalui ekaristi, sakramen ekaristi atau perjamuan kudus. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang murtad? Ya, orang murtad itulah yang dikatakan menghujat Roh Kudus. Ya, orang murtad itu bagaimana? Kan dia murtad, berarti dia pindah Tuhan. Bagaimana Tuhan mau menyelamatkan dia sementara dia memintanya kepada Tuhan yang lain? Kalau dia tidak meminta kepada Tuhan Yesus gimana mau ngeresponnya? Wong dia diam aja. Dia mintanya sama Tuhan batu, Tuhan kota, Tuhan ayam, Tuhan pohon beringin. Ya dia nggak dapat selamat, nggak bisa selamat. Berarti Kalau keselamatannya selamat. bisa hilang gitu ya Kak ya? Keselamatan itu bukan hilang, dia meninggalkan keselamatan. Ya artinya dia juga tidak akan menerima keselamatan kan Kak? Ya karena dia kan tidak menerima, berarti dia membuang keselamatan itu. Iya karena dia meninggalkan tadi begitu ya? Iya, karena dia meninggalkan Yesus, ya dia meninggalkan keselamatan. Jadi bukan keselamatan yang meninggalkan dia, keselamatan itu Jadi, tetap. Kan sekarang ini kan banyak tuh misalnya dia sudah pendeta, dia sudah rektor, dia sudah pengajar agama yang hebat, tapi suatu saat dia meninggalkan Yesus gitu, dia murtad dan berpindah gitu kan.
Nggak mungkin dong waktu dia jadi pendeta hebat, pendeta besar, dia tidak terima keselamatan, begitu kan Kak? Jadi ketika dia sudah murtad, berarti dia sudah meninggalkan keselamatan itu, artinya dia tidak akan diselamatkan lagi, begitu ya? Lah, gimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan orang dia nggak minta sama Yesus? Kan awal dia pendeta kan dia udah pasti Lo minta kan dia udah pindah Tuhan. Dia sekarang minta sama Tuhan yang baru. Emangnya minta sama Tuhan Yesus? Ya gimana caranya? Ibarat kata, kan gini kan. Orang berdosa itu ibarat dalam sumur. Lagi minta-minta tolong. Maka Tuhan Yesus datang mengulurkan tangannya dan menarik kita dari keberdosaan itu kan. Itu yang namanya keselamatan itu seperti itu. Ya. Loh, kalau dia nggak minta tolong sama Tuhan Yesus, terus dia gimana Tuhan Yesus mau nolong dia? Orang dia nggak minta kok. Gimana caranya? Nah, orang yang dia mau pendeta, mau apapun yang dia lakukan, tapi itu kan mantan, udah berlalu. Jadi sekarang Tuhan lain. Berarti keselamatan itu sudah diambil dong dari dia kan? Kan awalnya dia kan sudah menerima Tuhan dan juru selamat, bahkan dia sudah melayani. Kakak kan ini udah murtad ceritanya. Enggak dong. Itu kan contoh kasus, maksud saya. Kita kan sharing di sini. Terus pertanyaan kakak apa? Kan yang saya tanya itu kan tentang sekali selamat tetap selamat tadi, ya kan? Jadi ketika seseorang sudah menerima Tuhan dan juru selamatnya, maka dia kan diselamatkan. Betul begitu kan kata firman? Iya. Ya. Nah, kemudian ketika seseorang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamatnya, misal dia sudah menjadi hamba Tuhan yang hebat. Nah, suatu saat dia murtad gitu loh Kak. Dia berpindah meninggalkan Tuhannya gitu. Nah, berarti keselamatannya juga pun akan diambil dari dirinya, begitu benarkah maksud saya? Bukan keselamatan itu diambil. Dia yang Berarti menyelamatkan keselamatan itu itu. tetap ada pada dia. Gini. Aduh, ini keselamatan. Ini Ya, saya terima keselamatan. Maka saya selamat. ya. Saya pindah Tuhan. Saya tinggalkan keselamatan ini, saya letakin. Set. Saya pindah cari Tuhan. Saya yang ninggalin atau keselamatan yang ninggalin? Saya yang ninggalin keselamatan ini atau keselamatan ini yang ninggalin saya? Saya. Bukan keselamatan itu ninggalin saya. Saya yang pergi. Dia tetap di sini. Paham? Ini keselamatan. Saya udah masuk ke dalam keselamatan itu. Saya udah pilih nih keselamatan. Udah saya pilih. Ada lagi Tuhan baru. Saya tinggalin, saya pergi. Jadi dia yang ninggalin saya atau saya yang ninggalin dia? Ini kalau nggak ngerti juga ya saya nggak ngerti lagi jawabnya. Ya. Ya, jadi keselamatan itu sudah ninggalin orang itu. Bukan. Orangnya yang goblok. Orangnya yang ninggalin keselamatan. Aduh, gitu Kak. Jadi nggak ada diksi keselamatan itu ninggalin kita. Nggak ada diksi. Karena Tuhan Yesus tuh nggak pernah ninggalin kita. Kitanya yang kabur. Gitu. Berarti tidak ada ya sekali selamat tetap selamat ya? Nggak ada. Kalau kau mau hari ini nggak selamat boleh. Mau kau judulnya pendeta apapun, kau gembala entah apapun. Ya kayak yang lagi viral nih ya. Kristen ada seorang pendeta mengkristenkan 3.000 orang. Nah, 3.000-nya udah Kristen, dianya yang jadi mu'alaf kan ini. Nah. Niani nyesal jadi mualaf. Saya bukan siapa yang bilang nih Niani nyesal jadi mualaf. Saya bukan orang mualaf. Saya ini hamba Tuhan. Saya di sini cuma share dong. Yang di bawah ini nggak usah. Yang di bawah ini nggak usah. Biarin aja. Jadi gitu Kak. Jadi diksi yang mengatakan sekali selamat tidak selamat enggak. Kalau saya nggak mau selamat ya saya nggak akan selamat. Kalau saya mau selamat ya saya akan memilih untuk selamat. Iya. Kita di sini share aja Kak. Saya juga Ya, di sini. nggak apa-apa kan ya. Nggak apa-apa. Tuhan. Maksudnya kan ada banyak orang yang punya teori yang seperti itu. Jadi Iya. ketika dia menerima keselamatan itu, dia akan merasa begini, wah ketika saya berdosa pun keselamatan itu tetap ada pada saya karena Tuhan sudah memberikan keselamatan bagi saya gitu. Nah,
Itu pemahaman yang salah. Iya, jadi kan orang kita di sini Kak Kristen- untuk meluruskan aja, kan banyak memang pandangan orang yang seperti itu, benar kan Kak? betul. Ha-ha. Jadi kalau orang Jadi saya Kristen bukan orang mualaf atau saya bukan nggak percaya Yesus. nggak apa-apa kak. Yang di bawah ini memang suka manas-manas sih orangnya kak. Biarin aja kak. Saya roomnya lebih, kan kita juga perlu untuk saling tahu kan atau saling berbagi kan Betul. supaya ilmu kita lebih banyak lagi tentang Tuhan gitu kan Kak. Iya, bagus itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan sekali selamat tetap selamat, yaitu adalah pemahaman yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, Kak. Yang kedua, kalau kita sudah percaya kepada Yesus, kita ini sudah diselamatkan, sedang diselamatkan dan akan diselamatkan. Kita juga harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Alkitab berkata seperti itu di dalam 1 Korintus, ya. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan sewaktu Yesus itu ada, tetapi terlebih lagi sewaktu dia tidak ada. Jadi, kita orang Kristen harus mengimani Yesus itu dengan perbuatan. Iman kita itu harus kita hidupi melalui perbuatan. Jadi nggak bisa, oh yang penting aku percaya Tuhan, tapi kau rebahan tiduran bikin kejahatan, ya itu nggak bisa. Iya. Ya, karena karena Alkitab bilang apa? Iman tanpa perbuatan hakikatnya Nol. mati. Berarti kalau kita percaya kepada Yesus namun kita berdosa, kita mati oleh dosa kita. Iya betul. Iya, jadi jangan kau kepedean. Yang penting KTP-mu aja Kristen. Gitu ya. Betul. Seperti itu Kak. Ada lagi yang mau ditanyakan Kak Nia? Oke Kak, itu aja Kak. Tuhan berkati pelayanannya Kak ya. Amin. Tuhan. Iya, buat teman-teman Kristen di sini juga supaya paham gitu bahwa nggak ada teori sekali selamat tetap selamat. Betul Kak ya. Belajar- Maafkan banyak untuk belajar, Kak. teman-temanku 800 orang di sini, memang pengikutku ini agak jahil Kak. Nggak apa-apa Kak, karena kita juga semua seperti itu. Kita bagus sharing dan berbagi. Ya Kak, Tuhan berkati ya Kak. Shalom. Amin. Shalom. Selamat Natal. Emang kalian ini ya suka kan?